Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini dari Pak Ari. Saya disuruh mulai duluan ya sambil menunggu. Ya, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan bisa barokah untuk kedepannya. Ya, salah satu atau ketua kelas bisa memimpin doa. Silahkan. Saya tunjuk saja Muhammad Zidan bisa memimpin doa ya. Minta tolong Muhammad Zidan bisa memimpin doa. Atau yang lain coba bisa memimpin doa. Jadi yang aktif siapa? Coba Mas Noval Zaki Sanjaya untuk memimpin doanya. Monggo Mas Noval. Gimana Pak? Memimpin doa ya, doa pembukaan ini. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya. Selamat pagi semuanya. Sehat ya? Kabarnya gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, pada pagi hari ini semoga kesehatan selalu terjaga pada kita semua ya. Ya, langkah baiknya di masa-masa pandemi ini kita bisa menjaga kesehatan, ya, menjaga pola makan, pola tidurnya agar imun kita itu terjaga dengan sehat. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya sampaikan ya nanti di akhir pembelajaran ada game ya, quiz game. Saya adakan quiz game. Ya, itu linknya sudah saya kirimkan ke chat Google Meet. Sudah bisa dilihat ya, itu di chat Google Meet. Nanti ada hadiahnya. Nanti modelnya itu gamenya balapan, hanya 7 soal saja soal. Halo, maaf ya Mas, tadi sinyalnya terputus. Sudah jelas nggak ini suaranya? Sudah jelas kembali? Jelas Pak. Oh iya, ya saya sampaikan ulang ya. Nanti di akhir pembelajaran itu ada quiz game, ya, dimana quiz game itu dalam bentuk soal pilihan ganda. Nanti kan modelnya itu sistemnya cepat-cepat ya, balapan untuk menjawab. Yang paling cepat itu yang menang. Nanti yang menang akan saya beri hadiah pulsa atau kota, ya lumayan lah. Nah, ya nanti ya, jadi perhatikan baik-baik ya pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, pembelajarannya meliputi sistem peluma saja, hanya 7 soal saja pilihan ganda. Nih linknya saya sudah jabarkan ke
chat, sudah hilang itu. Sudah saya kasih lagi ya chat ya, link gamenya, nanti tinggal diklik lalu masukkan kodenya. Ya, langsung mulai saja pembelajaran pada pagi ini. Sudah kelihatan nggak ini layarnya? Ya, ini PowerPoint-nya sudah kelihatan belum, Mas? Halo, ini sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya ini ya. Ya, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Di mana KD yang akan kita belajar yaitu menerapkan cara perawatan sistem pelumas serta merawat berkala sistem pelumasan. Jadi sebelum kita menuju ke cara perawatannya, kita harus tahu terlebih dahulu fungsi-fungsinya serta fungsi-fungsi dari komponennya serta cara kerja dari sistem pelumasan tersebut. Ya, langsung ke tujuan saja. Jadi tujuan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari sistem pelumasan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara perawatan sistem pelumasan sesuai prosedur yang ada sesuai dengan modul yang telah disediakan nanti kalau kegiatan praktek nanti. Lalu peserta didik diharapkan mampu menerapkan prosedur dan teknik pemeriksaan gangguan sistem pelumasan. Jadi di samping ada perawatan sistem pelumasan dan pemeriksaan, di situ peserta didik diharapkan mampu untuk menerapkan atau memeriksa tentang gangguan-gangguan yang dialami pada sistem pelumasan tersebut. Lanjut ke materi ya. Oke. Ini apa yang dimaksud sistem pelumasan? Ada yang tahu nggak? Apa yang dimaksud sistem pelumasan? Ada yang tahu sistem pelumasan itu apa? Ya. Jadi sistem pelumasan yaitu salah satu sistem pada kendaraan yang berfungsi mengatur dan menyalurkan minyak pelumas ke bagian-bagian mesin yang bergerak. Jadi sistem pelumas ini menggunakan minyak pelumas atau media fluida untuk menyalurkan atau melumasi komponen-komponen yang saling bersinggungan atau komponen-komponen yang bergerak. Lanjut ke fungsi sistem pelumasan. Jadi fungsi utama sistem pelumasan yaitu yang pertama untuk memperkecil gesekan. Jadi pada mesin itu komponen-komponen yang bergerak itu saling bergesekan atau saling bersinggungan, di mana gesekan tersebut akan menimbulkan aus. Ya, jika tidak ada sistem pelumas maka aus tersebut mengalami aus yang berlebih. Jadi sistem pelumas ini untuk memperkecil atau meminimalisir aus yang berlebih pada komponen-komponen yang saling bergesekan. Yang kedua, mendinginkan komponen. Jadi di samping ada sistem pendingin tersendiri, ya yaitu yang ada air radiator tersebut kan fungsi utamanya untuk mendinginkan. Tapi pada sistem pelumas ini hanya pembantu saja, bukan fungsi utamanya ya, pembantu untuk mendinginkan mesin. Jadi di samping untuk melumasi komponen-komponen yang bergerak, ya, sistem pelumas di sini juga untuk mendinginkan komponen-komponen tersebut. Ya. Yang ketiga ada sebagai perapat. Jadi pada ruang bakar di sini, ya, di celah antara piston dan ruang bakar atau ruang silinder di sini ada celah. Ya, jadi untuk menghindari atau mencegah kebocoran gas antara ruang bakar ini masuk ke dalam yang di bawah yang di tangki oli itu ada pelumasnya di sini di celah-celah ini. Jadi pelumas di sini fungsinya untuk perapat, ya, perapat agar tidak terjadi kebocoran gas pada ruang bakar menuju ke tangki oli. Yang ketiga sebagai pembersih. Jadi komponen-komponen yang saling bersinggungan yang bekerja tersebut itu akan menimbulkan kerak akibat dari
gesekan-gesekan. Ya, kerak-kerak halus tersebut itu akan dibersihkan, ya, dibersihkan oleh pelumas atau fluida tersebut. Lanjut ke komponen-komponennya. Ya, jadi komponen-komponen utama sistem pelumasan yaitu ada 6. Yang pertama oil pan, yang kedua oil strainer, yang ketiga oil pump, yang keempat dipstick atau level jig, yang kelima oil pressure switch, dan yang terakhir oil filter. Ya, yang pertama oil pan. Nah, jadi oil pan itu fungsinya sebagai tempat untuk menampung oli mobil sebelum dan setelah oli bersirkulasi di dalam mesin. Jadi fungsi utama dari oil pan itu hanya menampung oli mesin, ya, oli mesin. Jadi oli itu ada 3 ya pastinya. Ada oli transmisi, ya, ada tampungan di oli transmisi, lalu oli mesin, serta ada oli diferensial atau oli badan. Yang kedua, oil strainer. Fungsinya untuk menyaring benda-benda kasar yang berukuran besar agar tidak terhisap oleh pompa oli dan merusak pompa oli. Jadi, oil strainer ini berbeda dengan oil filter, ya, yang hampir sama saja. Bedanya kalau oil filter ini, yang nomor 5, nomor 6, maaf. Ya, nomor 6 ini fungsinya untuk menyaring kotoran-kotoran yang halus. Sedangkan kalau oil strainer itu menyaring kotoran-kotoran yang kasar yang ada di tangki oli ini, oli yang tertampung di tangki oli ini. Lalu nomor 3 itu ada oil pump, ya. Oil pump itu fungsinya untuk memompa oli dari karter dan menaikkan oli yang melumasi logam-logam yang bergesekan di mesin. Di pompa ini akan menghisap, ya, oli yang ada di dalam oil pan, lalu disalurkan menuju ke masing-masing komponen yang bergerak melalui katup bypass nanti, ya. Lanjut ke dipstick. Dipstick itu fungsinya untuk mengetahui banyaknya oli yang terdapat di dalam oil pan. Jadi di sini fungsi dari dipstick itu untuk mengetahui apakah oli tersebut dalam keadaan full atau low, atau kondisi oli tersebut bagaimana kita bisa dicek melalui dipstick, kondisi secara kuantitas dan kualitas dan secara warna, ya, kita bisa dicek melalui dipstick tersebut. Dan kita bisa mengecek kondisi oli tersebut bagaimana keencerannya. Jadi lanjut ke nomor 5. Nomor 5 itu ada oil pressure switch. Fungsinya untuk memberitahukan kita melalui indikator oli tersebut. Jadi fungsi utamanya itu untuk mendeteksi tekanan oli, ya, di dalam oil pan tersebut. Lalu jika tekanan oli itu berkurang, kurang dari spesifikasi, maka di dashboard akan menunjukkan atau menyalakan lampu di dashboard, lampu oil, ya, tandanya akan menyala. Itu menandakan bahwa oli tersebut tekanannya dalam keadaan kurang dan harus diisi lagi. Lanjut ke oil filter. Jadi oil filter itu fungsinya untuk menyaring kotoran-kotoran yang halus atau gerang-gerang halus agar tidak naik ke dalam mesin saat mesin berputar. Jadi ini menyaring kotoran-kotoran yang halus. Jadi yang pertama itu sebenarnya oli itu sudah disaring kotoran-kotoran yang kasar melalui oil strainer ini. Lalu disaring kembali kotoran-kotoran yang halus oleh oil filter. Jenis-jenis sistem pelumasan. Jadi jenis sistem pelumasan ada 3. Pelumasan tekan, pelumasan percik, dan pelumasan campur. Nah, untuk pelumasan tekan, jadi cara kerja dari pelumasan tekan ini yaitu melalui oil pump. Jadi oil yang di dalam karter ini akan dihisap, ditekan melalui oil pump, lalu disalurkan menuju ke komponen-komponen. Itu cara kerja dari sistem pelumasan tekan. Sifatnya itu kontinu, teratur dan merata. Jadi tersebarnya oli-oli tersebut itu secara merata dan teratur. Ya, digunakan pada motor
motor dan diesel 4 tak serta 2 tak. Jadi pada umumnya oli diganti setiap 10.000 km untuk motor diesel dan 5.000 km. Lanjut ke pelumasan percik. Berbeda dengan yang tadi, kalau yang pelumasan tekan itu menggunakan oil pan untuk menyalurkan atau melumasi oil-oil tersebut lalu ditransfer menuju ke komponen-komponen yang bergerak. Kalau pelumasan percik itu menggunakan sendok ya, yang seperti sendok yang ada di crankshaft yang bagian bawah ini. Ya, ketika mesin berputar, maka ini akan naik ya, dan akan menyalurkan atau memercikkan oli-oli yang ada oil pan menuju ke atas, di atas silinder sini. Jadi di sini akan terlumasi oli melalui percikan-percikan yang ada di crankshaft tersebut, melalui crankshaft yang berbentuk sendok. Jadi di sini ada seperti sendok ya bentuknya ya. Jadi mesin ini berputar dan akan memercikan oli-oli tersebut dan disalurkan menuju ke silinder, dan oli-oli di piston tersebut akan terlumasi oli. Ya, kalau pelumasan campur, ya, ini adalah perpaduan antara pelumasan percik dan pelumasan tekan. Jadi di samping di crankshaft ini ada sendok ya, seperti sendok untuk memercikan oli-oli yang ada di dalam oil pan. Ya, di sini juga ada oil pump juga. Jadi cara kerjanya itu seperti pelumasan tekan dan pelumasan percik. Jadi oli itu tekan atau dihisap melalui oil pan lalu disalurkan menuju ke komponen-komponen yang bergerak. Di samping itu, sendok yang ada di crankshaft tersebut ya akan memercikan atau menyerap oil pan, oli-oli yang ada di dalam oil pan itu lalu dibersihkan menuju ke ruang silinder atau di piston tersebut. Ya, sifat-sifatnya itu selalu menggunakan oli baru, karena oli yang tercampur bensin itu terbakar dan habis. Ya, jadi oli tersebut itu akan tercampur bensin ya. Ya, karena yang tadi yang oil sendok tersebut kan memercikan oli yang ada di oil pan lalu disalurkan menuju ke ruang bakar ini. Ya, kan akan ikut terbakar juga. Timbul polusi dari gas buang, pemakaiannya boros, kandungan oli itu 2:4% dari bensin. Lalu pelumasan campur digunakan hanya untuk motor 2 tak ya, untuk motor 2 tak. Ya, seperti Vespa, Yamaha, Suzuki dan lain sebagainya. Klasifikasi berdasarkan kekentalan. Coba salah satu ada yang bisa membacakan. Maaf, ini klasifikasi. Belum saya izinkan. Sebentar ya, ini ada yang mau bergabung sama. Ya, salah satu ada yang bisa membacakan tadi materinya klasifikasi. Ya, minta tolong ya untuk bisa bergabung ya, atau bisa membacakan. Coba Mas Arjun ya, Mas Arjun minta tolong untuk membacakan klasifikasi oli ya, Mas Arjun. Coba. Gimana Pak? Nah, bisa dibacakan materinya Mas Arjun. Ini klasifikasi berdasarkan kekentalan. Yang identik apa Pak? Ya, yang itu. Encer sekali digunakan untuk sistem hidrolis. Umumnya digunakan untuk kendaraan, digunakan pada motor saat bekerja pada temperatur tinggi. Ya, lanjut ini satu lagi Mas Arjun. Tadi kan yang SAE ini ya. API. Sekarang itu Pak. Saya dibaca indeksnya dan keterangannya juga. Gitu Pak. Tugas ringan untuk motor daya rendah di lapangan sulit didapatkan. Tugas biasa untuk kebanyakan kendaraan banyak beredar di lapangan. Tugas sangat berat untuk motor daya tinggi banyak beredar di lapangan.
Tugas ringan untuk daya motor rendah sulit di lapangan. Tugas biasanya untuk kebanyakan kendaraan. Tugas berat untuk motor berdaya tinggi ataupun yang Ya, betul. Ya. Terima kasih ya Mas Arjun. Iya, Pak. Jadi klasifikasi oli itu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kekentalan dan berdasarkan kualitas. Ya. Indeksnya itu yang berdasarkan kekentalan atau SAE eh, itu menggunakan angka, jadi angka 10 sampai 50. Jadi pada intinya semakin angkanya besar, ya maksimal itu 50, maka semakin kental. Ya, jika SAE 10 itu kan kecil ya, kecil itu olinya itu encer, ya, dan digunakan untuk mesin-mesin yang kecil atau pakai sistem hidrolis. Nah, ya, di samping itu kalau SAE-nya besar maksimal 50 itu digunakan pada motor yang bekerja pada temperatur tinggi atau motor-motor yang besar. Ya, pada umumnya untuk kendaraan ringan, kalau kendaraan biasa itu menggunakan yang 30 sama yang 40. Nah, yang ini yang API. Kalau yang tadi menggunakan angka, ini menggunakan huruf di A, B, C sampai J maksimal. Jadi semakin hurufnya itu uh, maju ke sampai ke J ya, nah itu tugasnya juga berat, itu sangat berat, atau olinya juga kental ya. Misal A, B, C, D itu masih ringan tugasnya, atau olinya encer ya, sedangkan sampai C itu tugasnya sangat berat. Itu untuk motor bensin, indeksnya menggunakan S. Kalau motor diesel itu indeksnya menggunakan C, CAB ya. Ini juga sama. Kalau hurufnya itu semakin maju menuju ke G ya, di maksimal ke G itu olinya itu kental dan tugasnya juga berat. Biasanya untuk motor-motor yang berdaya tinggi atau motor menggunakan turbo atau seperti alat-alat berat ya, misal AB itu tugasnya ringan untuk daya motor rendah ya, intinya seperti itu. Ketiga oli multigrade, jadi besarnya derajat kekentalan ya akan mengikuti standar SAE, Society of Automotive Engineering ya. Jadi jika SAE 20 dikatakan encer, SAE 30 dikatakan sedang, dan SAE 50 dikatakan kental. Jadi motor biasanya menggunakan oli SAE 40 atau oli multigrade, yaitu oli yang telah diberi bahan aktif yang dapat meningkatkan kemampuan oli untuk tidak cepat encer bila suhunya naik dan tidak cepat beku bila suhu turun. Jadi pada umumnya motor-motor yang sekarang itu menggunakan idealnya menggunakan oli yang SAE-nya 40 atau disebutkan oli multigrade ya. Karena apa? Ini ada bahan aktifnya yang dapat meningkatkan kemampuan oli untuk tidak cepat encer dan bila suhunya naik, dan tidak cepat beku bila suhunya itu rendah. Nah, ini cara kerja dari sistem pelumasan. Jadi cara kerja sistem pelumasan itu ada dua, ketika kecepatan sedang dan ketika kecepatan tinggi. Saya jelaskan ketika kecepatan sedang ini. Jadi yang pertama, oil yang ada di tangki oli ini atau ada di oil pan tersebut akan dihisap ya, akan dihisap melalui oil pan, melalui oli pump, maaf, akan dihisap. Lalu sebelum dihisap menuju ke atau sebelum disalurkan ke komponen-komponen yang bergerak, maka oil tersebut akan disaring terlebih dahulu ya. Jadi kotoran-kotoran yang kasar akan disaring terlebih dahulu oleh oil strainer. Ya, jadi di sini kotoran yang kasar akan disaring, lalu oil masuk menuju ke relief valve. Ya. Jadi relief valve ini fungsinya untuk mengatur tekanan oli, untuk besaran tekanan yang akan ditekan pada oli tersebut, yaitu 4 kg sentimeter kuadrat ya. Lalu tekanan tersebut akan disalurkan menuju ke oil filter ya.
Nah, jadi di sini masih ada kotoran-kotoran yang halus ya. Ya, jadi kan di sini yang kasar sudah disaring. Nah, jadi di oil filter kotoran-kotoran yang halus disaring kembali, lalu disalurkan menuju ke bypass valve, ya, atau bypass. Lalu ditransfer oleh tersebut menuju ke komponen-komponennya, ya, meliputi camshaft, piston, manifold, crankshaft juga. Lalu ketika mesinnya itu dalam keadaan kecepatan rendah atau mati, maka oli tersebut akan jatuh kembali ke oil pan karena ada gaya gravitasi bumi. Ya, secara otomatis oil tersebut akan jatuh kembali ke oil pan. Ya. Lanjut ke cara kerja sistem pelumasan ketika mesin kecepatannya tinggi. Jadi ketika mesin kecepatannya tinggi, nah ini hampir sama seperti yang tadi. Jadi oli dihisap melalui oil pan, lalu disaring terlebih dahulu kotoran-kotoran yang kasar, lalu tekanannya diatur sebesar 4 kg per cm kubik. Lalu ya, kalau yang tadi kan melewati oil filter untuk disaring kotoran-kotoran yang halus ya. Kalau yang ini dari oil pump langsung menuju ke katup bypass. Ya, jadi tanpa melewati oil filter ya. Ya, jadi tanpa melewati oil filter. Jadi dari oil pump langsung disalurkan menuju ke komponen-komponen yang bergerak. Karena apa? Karena ini kecepatannya tinggi, jadi tidak sempat untuk saring ke oil filter, ya tidak sempat ya, karena terlalu tinggi kecepatannya. Ya, ya. Terus ketika kecepatannya rendah, jadi sama, ketika kecepatannya rendah, maka oil tersebut yang ada di komponen akan jatuh karena gravitasi bumi akan jatuh ke oil pan. Ya, itu ya ketika kecepatannya rendah atau ketika mesin mati, maka oil tersebut akan jatuh. Ya. Cara perawatan sistem pelumas. Jadi cara perawatan sistem pelumas yaitu yang pertama pemeriksaan kuantitas dan kualitas dari minyak pelumas. Ya, jadi di sini ada dipstick ya, dipstick. Fungsinya untuk memeriksa kuantitas dan kualitas serta untuk memeriksa keadaan atau level dari oli. Jadi ini tandanya low dan ini F, full ya. Jadi ketika oli itu berada pada tanda F, itu baik. Jadi oli yang baik itu ketika berada pada tandanya F, ya. Jangan lebih. Kalau oli tersebut melebihi tanda F, ya, atau di sini ya, maka harus dikurangi lagi, atau kurang, atau dalam keadaan L, low. Jadi oli tersebut tandanya itu kurang, harus ditambah lagi sampai ke tanda F ini. Ya. Nah, jadi warna-warna dari oli tersebut itu yang pertama warna merah. Ya, misal warna merah itu berarti minyak tercampur bensin. Ya, atau bensin. Warna kelabu berarti bercampur sabuk bantalan. Warna susu berarti bercampur dengan air. Dan warna coklat berarti bercampur dengan karbon. Jadi oli-oli tersebut itu kan kalau awalnya itu kan warnanya berbeda-beda, ada yang kuning, ada yang coklat ya. Tapi kan kalau sudah masuk di mesin, nanti warnanya sudah akan otomatis berganti kembali ya akan berganti sesuai dengan keadaan. Misal menjadi warna merah, maka ya seperti ini minyaknya akan tercampur dengan bensin dan selanjutnya. Jadi oli mobil harus terlihat bersih dan halus. Kalau terlihat berkurang, kotor, kasar, hitam, dan encer, dan mengandung sepilihan logam atau maka oli tersebut perlu diganti. Jadi keadaan oli tersebut harus halus, serta tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental juga. Ya, kalau terlalu encer, maka oli tersebut terlalu panas atau sudah lama digunakannya. Ya. Kalau kental, tandanya sudah atau dalam keadaan dingin, terlalu dingin atau beku ya. Lanjut ke pemeriksaan bak minyak pelumas.
Jadi bak minyak belum masak terletak pada bagian bawah silinder blok silinder. Yang pertama cara pemeriksanya melepas terlebih dahulu plak-plak yang di sini baut-bautnya ya, pojokan. Lalu dicongkel ya, congkel, gasketnya disongkel, lalu lepas bak minyak belum, lalu bersihkan bak minyak belum tersebut atau bak penampungan tersebut. Ya, dibersihkan secara merata, di bawahnya juga dibersihkan kotoran-kotorannya, lalu pasang kembali. Nah, pemeriksaan saringan oli from oil strainer. Tahap pemeriksaannya yaitu bersihkan oil strainer dari kotoran yang menempel, lalu periksa penyaring dari kondisi pipa oil strainer. Jadi ini terlebih dahulu dilepas ya, lalu dibersihkan kotoran-kotoran yang ada di saringan di sini ya, dibersihkan yang menempel bersihkan. Nah, jadi dan diperiksa juga saringannya. Di sini ada yang berlubang atau ada yang bocor atau ada yang rusak, serta kondisi pipanya juga diperiksa terlebih dahulu apakah ada yang bocor. Ya, cara misalnya seperti itu. Pemeriksaan pompa oli. Jadi keausan yang dialami pompa minyak akan berakibat timbulnya kelonggaran pada bagian-bagian tertentu, sehingga pompa tidak bekerja maksimal. Sebelum diperiksa, maka komponen harus dibersihkan. Cara pemeriksaan kebebasan dibuka pompa dengan key pompa yaitu dengan menggunakan batang rata dan filter, di mana celah tidak boleh dari spesifikasi. Nah, jadi di sini akan periksa ya celahnya juga ya, menggunakan full kick dan tidak boleh melebihi spesifikasi standarnya untuk memeriksa keausannya tersebut. Ya, di sini ada tugas ya, bukan tugas dadakan, maksudnya langsung dikerjakan sekarang ya, dalam waktu 10 menit. Jadi diskusikan soal berikut di grup WA atau lainnya. Nah, kemarin kan Pak Ari sudah membagi kelompok-kelompoknya ya, kelompok A, B, C, D, E, F, G ya. Nah, jadi di sini akan saya kasih tugas masing-masing kelompok mencari satu gangguan pada sistem pelumas serta cara perbaikannya. Hanya satu gangguan saja, ya, satu gangguan pada sistem pelumas. Lalu apa penyebabnya dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, kemarin di materi yang di-share Pak Ari sudah ada di situ, tinggal dibaca. Nanti langsung disampaikan di sini. Nah, jadi kan di sini ada tiga kelompok ya. Kelompok satu terdiri dari gabungan atau antara kelompok A dan B. Ya, antara kelompok A dan B itu jadi kelompok satu. Kelompok dua gabungan antara kelompok C dan D. Dan kelompok tiga gabungan dari kelompok E, F, dan G. Jadi nanti masing-masing kelompok antara kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok tiga nanti menyampaikan hasil diskusinya atau menyampaikan hasil jawaban dari soal tersebut ya. Misal saya contohkan, nih, jadi gangguan pada sistem pelumas, mesin tidak dapat di starter, tetapi tekanan oli tetap dan tidak ada tekanan. Jadi kemungkinan penyebabnya apa? Ya, meliputi minyak pelumas terlalu rendah, komponen-komponen pompa, selang oli tersumbat dan sebagainya. Tidak perlu semuanya sih, sebagian saja nggak apa-apa. Lalu perbaikannya bagaimana? Ini bagaimana? Ya bisa didiskusikan di grup WA ya, atau yang lainnya ya. Paham enggak, Mas? Ya, maksudnya paham enggak yang saya sampaikan ini? Nanti saya kasih soal, saya kasih waktu 10 menit saja ya, nanti langsung disampaikan kalau sudah. Paham enggak ini? Pak, kalau mau Pak izin bertanya. Ya. Gimana Mbak? Pak, kelompok G itu enggak niat-niat yo Pak. Aku kalau ganti kelompok gimana Pak? Ganti kelompok apa? Ganti kelompok Tulis berapa? diri aja Pak, teman-teman nih. Biar enak belajar. Heeh Pak. Ya kalau milih-milih sendiri nanti yang enggak enak-enak dicampur jadi satu gimana? Enggak, ini hanya Loh, misalnya ada yang niat tuh ya, terus nanti yang aku enggak niat mosok nyantum nama tok. Nah, Oh, itu gitu. loh yang dimaksud Pak. Nah, ini hanya tugas ringan saja, ini hanya satu kelompok.
Ya, nggak apa-apa yang atau perwakilan salah satu yang bisa jawab langsung disampaikan. Misal ada yang kelompok kelompok satu, kelompok A sudah nemu jawabannya, nanti disampaikan di grup. Terus salah satu ada perwakilan langsung menyampaikan di grup WA ini. Ya hanya satu gangguan saja. Nanti ya gimana? Kalau dibagi gimana maksudnya? Mencari kelompok sendiri-sendiri. Atau ada yang ini aja wis. Ya ini kan yang masuk ada 15 orang ya. Ya, antara 15 orang ini coba didiskusikan ya dibagi 3 kelompoknya ya. Ini yang masuk rata-rata kelompok berapa ini? Yang masuk di Google Meet ini? Yang nggak masuk? Ini kan semuanya ada 30-an ya siswanya ya. Ini kan hanya 15 saja. Pak. Ya, rata-rata yang tidak masuk Google Meet kelompok berapa saja? Tahu? Yang nggak Nggak masuk? tahu kan, nggak kenal, ada yang belum kenal Pak. Masa belum kenal? Belum. Oh belum kenal. Rata-rata kelompok G, Pak. Kelompok G. Ya. Kelompok G. Soalnya kelompok G itu ada Angga sama Yuda ini nggak ada di sini. Terus Radit juga nggak ada. Ya jadi pas sobat ya. Kelompok G kan termasuk kelompok 3 ya. Ada 3 kelompok, E, F, dan G. Ya nggak apa-apa ya kayak gini ya kelompoknya. Bisa didiskusikan sekarang. Ya, antara kelompok 1, 2, dan 3. Saya kasih waktu 10 menit saja untuk mencari di internet atau materi yang lain atau di bahan ajar yang lain. Di bahan ajar yang kemarin disampaikan Pak Arif sudah ada ya, yang di Google Classroom. Saya dicari di situ. Nanti tinggal dibacakan apa saja. Atau di internet juga ada gangguan-gangguannya. Ya bisa dipahami, bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Bisa ya? Ya bisa mulai dari sekarang ya kelompok-kelompokannya. Silahkan kerjakan, atau dicari melalui internet atau materi-materi yang lain. Pak mau tanya Pak. Gimana Mas? Jawabannya satu aja Pak. Satu saja, jadi satu, berarti satu kelompok satu saja, satu gangguan. Nanti langsung disampaikan. Gangguan. Ya. Nanti sebutin nama siapa yang nyampaikan. Ya, satu saja ya. Saya Pak. Noval. Ya, Noval siapa? Noval Zaki. Noval. Kelompok berapa, Mas? Kelompok F. Kelompok F, berarti kelompok 3. Ya, ya bisa disampaikan. Jawabannya apa? Gangguannya Minyak pelumas kotor atau hitam. pelumas kotor atau hitam. Lalu penyebabnya apa yang menyebabkan pelumas kotor? Minyak pelumas jarang diganti. Jangan diganti. Terus? Satu aja tuh Pak. Ya, satu aja. Cara perbaikannya? Perbaikannya mengganti minyak pelumas secara rutin. Ya, udah nggak apa-apa. Lalu yang lain? Ini udah kelompok 3 sudah perwakilannya. Lalu kelompok 1 dan kelompok 2 silakan dicari waktunya 10 menit. Jadi tinggal 7 menit lagi ya. Nanti habis ini kuis atau game ya nanti. Saya tunggu kelompok 1 dan kelompok 2 yang belum. Atau kelompok 3 bisa menambahkan lagi dari teman-temannya. Monggo, tidak apa-apa. Saya Pak Akhnas Ya. Baihaqi dari Siapa kelompok namanya, Mas? Namanya siapa? Akhnas Baihaqi dari kelompok A dan B. A dan B. Kelompok 1 berarti ya. Ya, Mana, Mas? Bisa disampaikan? gangguannya tekanan pada minyak pelumas terlalu rendah. Ya, terus penyebabnya apa?
Kenapa tekanannya terlalu rendah? Kurangnya Penyebabnya. minyak pelumas di dalam saringan. Lalu cara perbaikannya gimana? Cara memperbaikinya, Mas, ketika kurangnya minyaknya pada saringan, lalu cara memperbaikinya gimana? Agar tekanannya itu tidak rendah atau tekanannya bisa naik. Minyaknya ditambah lagi, Pak. Ya, betul. Jadi kalau tekanannya rendah, bisa jadi itu gangguannya atau penyebabnya juga ada di pompa olinya tersebut. Ya, jika nanti pompa olinya dalam keadaan rusak, bisa jadi nanti tekanannya tidak bisa naik. Jadi samping itu olinya itu kurang ya, tadi yang disampaikan ya betul sekali. Cara memperbaikinya yang pertama bisa menambahkan atau menambahkan minyak pelumas atau memperbaiki pompa oli tersebut. Ya, bagus ya, Mas. Tinggal kelompok 2 yang belum, ya, kelompok C dan D. Saya Pak. Siapa namanya, Mas? Oh, 2, yang D. Nama lengkapnya siapa, Mas? Julius Valentino. Julius Valentino Sulistiono ya. Iya. Silahkan bisa disampaikan. Itu kerusakannya packing atau seal yang berfungsi dengan saluran minyak pelumas bocor. Gasketnya, ya, gasketnya bocor. Lalu, Ganti packing atau seal dengan baik, Pak. maksud yang menyebabkan bocor itu apa, Mas? Kan ada gangguan, penyebabnya apa? Lalu cara memperbaikinya bagaimana? Ya, Poros engkolnya. Poros engkolnya, ya. Ya, betul, bagus sekali ya. Jadi sudah ya antara kelompok 1, 2, dan 3 melalui gangguan-gangguan pada sistem pelumasan. Ya. Jadi di sini ada juga gangguan yang pertama mesin tidak dapat starter, yang oli tetap atau tidak dapat adanya channel. Dan masih banyak lagi. Ya. Jadi gangguan-gangguan pada sistem pelumasan itu masih banyak sekali. Ya, kita tinggal bisa cari nanti di internet atau di sini ada pada waktu mesin beroperasi tekanan oli ya otomatis bisa berkurang sendiri. Ya, penyebabnya itu kekentalan pelumas berkurang karena mesin itu overheat atau terlalu panas. Ya, salah satunya untuk memperbaikinya periksa mesin lalu setel sistem pengapian dan perbaiki sistem bahan bakar. Ya. Ini jadi ya sudah ya. Ya, di sini langsung ke kuis saja ini. Bisa dibuka chat Google Meet-nya. Mas. Tuh. Nanti ini ada kuis ya. Ini kodenya 2249. Ya, coba Mas, Mbak bisa dibuka di chat Google Meet ini karena ada chatnya. Coba bisa dibuka nggak? Nah, di sini ada link join my quiz.com dan ada kode 224972. Nah, linknya diklik ya, linknya coba dibuka linknya. Nanti masukkan kode. Ya, nanti yang menang, nanti kan modelnya itu sistem soalnya itu pilihan ganda. Hanya 7 soal saja. Dan nanti cepet-cepetan ya untuk menjawab. Itu yang paling cepat. Yang juara 1 saya kasih hadiah pulsa atau kota wis. Ya lumayan lah. Biar tambah semangat. Ya paham enggak Mas? Mbak? Bisa belum? Sudah bisa belum? Itu linknya. Belum. Linknya yang mana, Pak? Linknya yang ini yang join my quiz.com ya, join my quiz.com. Nanti kan kalau sudah masuk ke game dimasukkan kodenya yang ini yang 22497. Nggak ada Pak di itu, nggak ada gimana coba
Ini linknya disalin atau salah satu atau yang ketua kelas ini linknya disalin di itu aja di grup WA, ada grup WA nya kan ya, ini yang di chat saya tulis kembali ya, saya kirim kembali ya sudah, barangkali tadi ada yang masuk. Ini linknya. Mending dikirim ke coba. Nih, sudah saya kirim lagi. Oke, Sudah oke, oke. keluar di chat. Nah, itu ada udah muncul di chat itu loh, Google Meet. Udah muncul nggak? Udah bisa? Sudah? Sudah masuk game belum? Nanti belum saya mulai ini. Belum saya mulai. Ini gamenya. Tadi kodenya berapa, Pak? Gimana? Tadi kodenya berapa? Kodenya ini di chat ada 224972. 224972. Nanti kalau sudah langsung saya mulai kalau sudah masuk semua. Nih. Terlihat nggak? Udah masuk belum? Sudah, Pak. Sudah. Ya, kodenya sudah dimasukin semua. Di layar muncul kuisnya enggak ya? Belum muncul di layar. Maaf, tunggu sebentar ya. Ya, sudah kan? Sudah masuk semua belum? Kalau sudah saya mulai langsung. Sudah? Ada yang Yang 9, Pak. Bentar, kodenya Pak, bentar, Pak. dimasukin? Ini kodenya 224972. Enggak, Sudah? aku belum bisa, Pak. Sebentar. Ya, belum dimulai soalnya. Nanti kodenya dimasukin, nanti tunggu. Udah masuk di link ini linknya. Ya. Lalu dimasukin kodenya. Nanti kalau saya mulai nanti bareng-bareng langsung. Ini soalnya belum muncul soalnya. Soalnya saya belum memulainya ya. Soalnya belum muncul kan. Sudah? Masuk dalam Ada yang, game gitu. ada yang belum bisa? Saya, Pak. Gimana, Mbak? Linknya sudah di, atau kalau bingung linknya itu disalin ya, lalu di paste di Google ya, di Google, lalu kan akan muncul gamenya. Nanti masukkan kodenya masukkan, lalu sudah, terus saya mulai langsung. Masih belum, Mbak? Belum bisa. Ada berapa orang yang belum bisa ini? Tinggal nunggu saja. Setelah dimasukkan kode game, tinggal nunggu saya mulai ya. Yang penting kode gamenya ini harus benar ya, kode gamenya ini. Udah ya, udah semua? Masih belum, Mbak? Udah, saya mulai sekarang ya. 1, 2, 3. Masih ada 5 anak yang belum masuk, Pak. Yang belum masuk. Wah, sudah mulai, nggak apa-apa wis. Nanti bisa masuk nyusul, bisa. Ya. Udah mulai dijawab ya pertanyaannya. Nanti yang belum masuk bisa menyusul. Ini hafal udah mulai salah. Ya, pasti.
Ini Ageng tingkat 1 ini. Ageng. Nggak usah cepat-cepat jawabnya ya. Satu pertanyaan itu 30 detik. Nanti kalau pertanyaan yang salah bisa dijawab kembali. Yang penting benar. Itu intinya benar. Kalau paling cepat tapi salah itu cuma ya, lebih baik cepat tapi benar. Jadi Mas Noval ya, Mas Noval sudah benar 3. Tingkat 1 Mas Noval. Mas Noval sudah memimpin nomor 1 ini. Nanti soal yang salah bisa dikerjakan kembali kalau sudah selesai nanti. Kalau di gamenya bisa. Ini Mas Noval sama Mas Ikhtiar ya. Tingkat 1 Mas Noval, tingkat 2-nya Ikhtiar ya. Ya, nol ya. Nol turun. Mas Dimas Saktiawan baru masuk ya, Mas Dimas ya. Nggak apa-apa ya baru masuk. Ya masih runtuh. Mas Fadli yang belum, Mas Dimas. Ini untuk sementara skor tertinggi jadi Mas Noval. Satu ke Mas Noval. Mas Dimas kok ada 2 ya? Ini udah mengerjakan belum Mas Dimas? Oh belum. Sudah selesai belum? Ini ada 2 Mas Dimas. Nah, ini baru masuk juga Fadli. Bisa masuk juga sudah. Masuk kembali guys. Ini pertanyaan.
Dimas sama Mas Fadli yang baru masuk ya. Jika Bapak bisa, Mas Fadli sama Mas Dimas, Bapak bisa mendahului Mas Apal, sebenarnya bisa naik nih yang baru masuk. Mas Fadli sama Mas Dimas kita 9. Oke ya Mas Fadli, oke ya ini sudah selesai sudah semua. Nah, saya akhiri. Jadi yang menang itu Mas Noval Zaki Sanjaya. Saya akhiri. Satu Mas Noval, dua Mas Mustiar, tiga tadi siapa? Ya, nanti Mas Noval yang dapat hadiah ya. Ya, Mas Noval. Alhamdulillah. Ya, Mas Noval bisa mengirimkan nomornya di chat ini aja, biar nanti saya kasih hadiahnya. Ya. Kameranya dihidupin tuh, masa juara nih nggak dihidupin nih kamera nih. Oh iya. Gimana deh, gimana? Mas Noval, mana Mas Noval? Iya, menang. Liatin dong, kan mau lihat. Ya, Mas Noval bisa mencantumkan nomor WA-nya. Ya, Pak. Di sini di chat saja. Di chat. Nah, itu. Chat Google Meet ini. Novel yang mana toh, Pak Anangi? Mas Novalnya mana? Mas Noval. Lah sing wingi ketemu ning ngarepku lho, Nah, lapangan. dinyalakan minta tolong ya semuanya dinyalakan kameranya. Biasanya nanti Tati. ya. Minta tolong dinyalakan kameranya ya. Lah, kok kayak wingi Buat dokumentasi. Nah, ini Mas Noval. Lagi di kamar mandi, Pak. Gimana, Pak Mas? Saya lagi di kamar mandi. Ya, di kamar mandi nggak usah. Nanti saya foto bareng. Nah, ngapain Ya, Mas nanti? Ya, tunggu. Nanti buat dokumentasi biar saya kirimkan ke Pak Ari ya. Ini Mas Noval tuh ya, nanti saya kirimkan di siang atau di mana. Ini Mas Noval. Ini yang nggak bisa masuk ada berapa? Nanti Mas Dimas tadi Dimas masuk 2 kali ya. Bisa yang nggak masuk ya tadi belum beruntung ya. Yang belum bisa masuk. Muhammad Saki Noval juga. Ya udah saya tutup Mas. Mas Saki, maaf ya. Sudah telat nih tadi sudah saya tunggu. Ya, yang lain bisa dinyalakan nggak kameranya? Ya, buat foto bersama. Siapa? Ya, dinyalakan semuanya ya. Ya, Saya belum mandi, Pak. Saya belum mandi, Pak. Saya Lampunya belum mati, mandi, Pak. Pak. ya, Pak. Saya Mas Fadli, saya belum mandi Mas Fadli. saya juga belum mandi, Pak. Nah, saya juga tahu ada tiduran semua ini. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kan ini belum pernah tatap muka ya di antara satu kelas yang lain. Sudah pernah tatap muka belum waktu kelas 1? Belum, Pak. Belum sama sekali. Belum. Kalau praktek pernah Belum nggak? pernah, Pak. Praktek juga belum pernah. Praktek ke bengkel. Uang teman sekelas Belajar sendiri belum pernah, Pak. Belum pernah semuanya.
Jadi belum pernah saling bertemu gitu. Satu kelasnya belum kenal semua. Belum kenal. Kalau saling bertemu, kalau di sekolahan pernah Pak? Cuman kan jarang ya. Coba yang lain, ini baru 2 orang yang nyalakan. Ya, Mas Ahnaf, ya ini baru mandi Mas Ahnaf. Rapi. Tidak kelihatan ya Pak? Yang lainnya coba nyalakan. Biar saya screenshot nanti. Wah, tahu yang sedih. Nanti saya kirimkan ke Pak Ari. Biasanya nanti saya kirimkan ke Pak Ari. Yang masuk siapa saja. Ya. Ini Pak. Wah, kok malah Alfiku nopo ya Alfiku iya. Wah, yang lain coba Abangku bikin. Gak usah malu. Syaki gelap-gelapan Pak, Syaki Pak. Ya ini Zaki Bumi lagi di kamar mandi apa ya ini ya Zaki ya. Mas Zaki lagi di kamar mandi. jaga. Ki gelap ki kok masa depannya sopo? Ndak. Naufal gelap i. Satu kantor tuh. Ih, Mana yang lainnya? Cuma 2 aja lagi. Yang dinyalakan jangan dimatiin lagi, Mas. Yang udah nyala tadi jangan dimatiin lagi kameranya. Ya ini. Minta tolong ya Mas dinyalakan semuanya. Mas Mbak kameranya ya. Biar cepat ini. Kalau udah kan udah. Bikin HP ini Pak, bikin HP. Ya, Mas semangat ya Akif, Pak. Mas Ikhtiar belum. Enggak aku dimatiin lagi. Sejak Pak. Gimana? Nah, jangan dimatiin lagi ya. Mas Yus. Ya, biar saya foto nanti. Sebagian minta tolong ya. Sebentar Saya saja. Pak, belum action Pak. Ya ini nunggu yang lain semuanya. Ini minta tolong sebentar. Rek Pak, bisa ndang wajahmu tetep elek. Nopo atus. Males kok. Apa atus? Mas Ngapain Kurnia, atus? Mas Kurnia, Mas Indra kumpul sekolah rasa atus ya Mas. Arjuna. Mas Kurniadi, ayo Kurniadi. Minta tolong sebentar ini pada mati semua malah. Mas Rozak, Mas Rozak. Foto. Ya, kalau udah kan udah saya tutup pembelajarannya. Foto dokumentasi dulu. Yang cepat dong. Ayo Mas Rozak, Mas Ayo. Rozak. Mas Rozak Mas mana? Rozak malah Nafal, Mas Nafal gelap-gelapan nih wah. Yewi. Ya, delapan dia juga nggak apa-apa wes. Yang penting dinyalakan dulu ya kameranya. Sabar, sabar. Ayo Mas, kok nggak ada yang masuk. Jadi screenshot kok belum lah Pak, lama ya emang Pak. Ini enggak. Bareng ini. Ini Pak, coba ya saya wis. Nih, Cepet Pak. lihat ya. Itu nggak ada nyala nih. Biar lihat, biar kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Apanya Pak? Layar. Coba ya. Julius, mana itu mukanya Julius? Cepet Pak, mau metok adik. Ini yang belum saya dimatiin lagi. Biar bareng-bareng nyala terus baru saya sensit. Ya ini kok. Yuk, udah Osman. Cut. Ya ledang. Julius dihidupin. Nih, Ya Julius. Mas Julius. Aki Novel. Nyalain Mas. Adi Surya Mas Agri. Erli. Mas Erli. Ah, Mas Vigo Ahmad. Pak. Ya, Kenapa Pak? dinyalakan. Vigo sudah dimatikan lagi Dinyalakan sebenarnya. kemarin. Vigo Bareng-bareng jangan di- Tunda lo. Terus kameranya wes Aman. di- Ya, Mas Erli kelihatan sampai gitu kan. Dan Kurniadi. Mas Dimas, silakan Mas. Mas Sabon. Mas Abon Ini yang lainnya. Dinyalakan ya, tolong ya. Mas Abon. Turu Yang lainnya, siapa, Mas?
Mas Ageng, kalau siapa tanya apa Mas? Mas Ageng jalanan Pak. Belum sarapan. Enggak. Iya, ada ya. Enggak, muncul ya. Ya terus, Mas Aliko kok dimatiin lagi? Pak, laptop saya ya. Gue dihidupin Ini nggak mati semua malah. Elvigo. Ya, saya hitung sampai 5. Nyalakan bareng-bareng ya. Ya, hitung Ya, sampai 5. satu. Ono sing kenteng tok, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba saya hitung sampai 5. Nyalakan bareng-bareng kameranya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dinyalakan yuk. Nah, Cheese aja. ya. Ya, mati lagi. Ya, Pak. Nah, ini lagi, ini kok pada mati lagi kok. Sebelum tuh Pak. Ini lagi ya, saya hitung sampai 3. Oh, sudah lah, Pak. 1, 2, 3. Ya, nyalakan semua kameranya. Nah, nanti saya foto langsung. Ya, guys ya. Ulangi lagi, ini udah sering nih, lama. Saya nyalakan dulu. Lanjut. 1, 2, 3. Ya. Cheese. Ya, senyum. Ya, udah selesai. Siapa? Ya, Ya, wes, Yuri, wes. Ya Pak. sekian. Nah, dari saya, apabila ada kesalahan dalam tugas kita maaf ya. Ya, Mas. Ya, nanti tunggu saja tadi Mas siapa? Mas Noval, nanti saya kirimkan hadiahnya. Iya Pak, siap. Ditunggu. Tunggu saja ya Mas. Nomornya sudah saya salin sih, bener. Ini bener nomornya kan SL. Nomornya SL Mas. Asal. Saya juga mau tuh Pak. Mayan, Noval untuk Mayan. Lumayan. Ya, ya Mas. Saya tutup ya. Pak, smart friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sudah dulu toh, Pak. Ngawuri.